Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sholli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kemarin kita udah bahas tentang makna adz-dzakirinallaha wadz-dzakirat. Orang yang banyak mengingat Allah itu seperti apa kriterianya? Sebab ganjaran orang yang mengingat Allah itu sangat besar, sangat agung. Di antaranya mereka lebih dulu masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rombongan yang pertama. Nah, cuman kriterianya kita termasuk banyak zikir itu bagaimana ya? Tentunya kalau kita zikir di setiap waktu, setiap saat, ya tentunya kita banyak berzikir. Cuma mau dijadikan patokan minimal orang yang banyak berzikir itu seperti apa? Kemarin kita dapat 5 pendapat itu. Di antaranya Imam Abdullah bin Abbas berkata, orang yang dia bangun tidur, mau tidur, berdiri, duduk, dan mau tidur, mau keluar rumah dan masuk rumah, pagi dan sore. Nah, itu tempat-tempat yang tadi disebutkan, dia banyak berzikir kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang banyak berzikir pada Allah. Jadi ketika dia mau masuk rumah, kemudian mau keluar rumah, dan dia mau tidur dan bangun tidur, dan dia mau berdiri baca bismillah atau mengingat Allah, dia mau duduk juga mengingat Allah, dan pagi dan sore dia mengingat Allah, itu aja cukup, nggak usah setiap waktu. Itu patokannya minimal dikatakan dapat label, dapat cap, ya, stempel bahwasanya dia dzakirinallaha katsira, orang yang banyak berzikir. Nah, kalau kita bisa mengamalkan itu bagus. Cuma kalau kita nggak bisa, ada lagi pendapat yang lain yang lebih ringan. Dikatakan seorang pasangan yang membangunkan pasangannya di malam hari waktu sebelum subuh, ya, baik itu laki-laki atau perempuan, dan sholat hanya 2 rakaat saja, ya, dia termasuk orang yang banyak berzikir kepada Allah, walaupun dia nggak mengamalkan yang tadi itu disebutkan, ya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwasannya kalau orang yang melaksanakan sholat 5 waktu dengan haknya sholat, sebetul-betulnya sholat, dan setelah itu wirid, ya, baca Allahumma antas salam atau minimal Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, ayat kursi, maka dia termasuk orang yang berzikir kepada Allah yang banyak, ya. Terserah mau pilih yang mana, ya, yang sekiranya kita mampu. Oh, saya mau yang 5 waktu aja deh, saya mau istiqomahkan ini amalan, saya sholat 5 waktu, dan saya setiap sholat 5 waktu minimal baca ayat kursi atau subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Udah, kalau kita rutin istiqomah itu, kita insya Allah termasuk dalam golongan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin juga kita udah menjelaskan tentang hukum berzikir bagi orang yang junub atau haid atau nifas, ya. Itu dikatakan sama ulama boleh, nggak ada makruh bahkan, ya. Orang yang haid, nifas, atau orang yang junub, dia berzikir baik dengan hati atau lisan boleh, nggak ada makruh. Nah, kemarin ada sedikit ayat Quran. Bagaimana hukumnya membaca Quran? Membaca Quran bagi haid, nifas, dan orang yang junub itu tidak boleh, ya, kecuali dia berzikir dan ayat Quran itu termasuk daripada kategori zikir, ya, ada faidahnya. Kita baca qul a'udzu birabbil falaq, faidahnya agar terhindar daripada sihir, ya, terhindar daripada sihir, atau qul a'udzu birabbin nas, atau qul huwallahu ahad, banyak faedahnya. Ayat kursi, atau mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya, itu termasuk ayat Quran. Tapi itu kalau kita bukan niat membaca Al-Quran, kita niat zikir, maka itu kita terdapat nggak apa-apa, boleh, ya, bukan dengan niat baca Quran tapi niat zikir. Nah,
sekarang pembahasan tentang bagaimana seseorang yang berzikir jika dia bukan dalam keadaan yang disunnahkan. Apakah hukumnya haram bagi dia atau makruh atau boleh? Ya, sebab kalau haram nantinya apa dapatnya? Dosa kan gitu. Kalau makruh ya enggak dosa, akan tetapi dia dapat pahala jika dia meninggalkan sesuatu tersebut. Kalau boleh ya berarti bukan makruh juga gitu. Nah, dikatakan oleh Imam Nawawi, yambaghi ayyakuna dzakiru ala akmalis sifat. Seyogyanya orang yang berzikir ini dia di dalam sempurnanya sifat. Ya, dia dalam keadaan yang sempurna, itu seyogyanya, sepatutnya. Fa in kana jalisan, jika dia dalam keadaan duduk, maka dia menghadap kiblat dan dia duduk dengan tawadu, dengan khusyuk, ya, dengan tawadu, dengan khusyuk, dengan berwudu. Itu sunnahnya, ya, itu sifat yang sempurna. Tapi bagaimana kalau seandainya dia zikir sembari tidur, zikir sembari ya misalnya masak, atau zikir sembari dan yang lainnya, bagaimana hukumnya? Dikatakan di sini, seandainya walau dzakara ala ghairi hadhil ahwal jaza wala karahata fi haqqihi. Ya. Kalau dia zikir bukan dalam keadaan yang paling bagus, maka hukumnya boleh, hukum asalnya boleh, enggak ada makruh bahkan. Ya, enggak ada makruh bahkan dikatakan oleh Imam Nawawi. Ya. Akan tetapi dia hanya meninggalkan yang afdol saja. Ya. Bukan makruh. Sebagian orang sebab memahami ente zikir sambil tiduran enggak boleh kan gitu. Ya, kalau baca Quran sembari tiduran dengan niat baca Quran ya makruh hukumnya, ya. Tapi kalau zikir baca ayat kursi sambil tiduran, baca ratib sambil tiduran, bahkan enggak makruh. Cuma dia meninggalkan yang afdol. Mana dalilnya? Hadisnya ini. Yang pertama adalah ayat Al-Quran. Allah berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan perbedaan siang dan malam itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang mau berfikir. Nah, siapa itu ulul albab? Disebutkan alladzina yadhkurunallaha, mereka lah yang senantiasa mengingat Allah, berzikir qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dan dalam keadaan duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan tidur, ya, maksudnya rebahan, ya. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka itu orang yang pandai berfikir tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, enggak ada makruh. Juga ada hadis Siti Aisyah pernah berkata, kana Rasulullah SAW yattaqi fi hijri wa ana haidun fayaqra'ul Qur'an. Rasulullah pernah bersandaran kepadaku, aku sedang haid, dan Rasulullah sembari membaca Al-Quran. Di dalam riwayat lain bahkan Rasulullah ya sembari berbaring di pangkuan istrinya Siti Aisyah sembari berzikir. Perbuatan Nabi tersebut menjelaskan kepada umatnya zikir dalam keadaan tersebut itu boleh, bukan makruh. Karena yang namanya makruh pasti Rasulullah tinggalkan, ya, enggak melakukan seperti itu. Maka Rasulullah berbuat seperti itu untuk mengajarkan umatnya boleh berzikir di dalam keadaan seperti itu, walaupun dalam pangkuan istri, walaupun sedang bersandar, ya. Kan kita kemarin udah bahas zikir ada dua, ada dengan hati, ada dengan lisan. Yang seperti ini boleh, ya. Dikatakan Siti Aisyah juga pernah berkata, inni la aqra'u hizbi wa ana muttaji'atun 'alas sarir. Sesungguhnya aku berzikir, kata Siti Aisyah, membaca bacaan zikirku. Hizbi itu kayak wirid, ya. Kalau zaman sekarang wirid, bacaan yang udah ditetapkan sehari-hari dia baca, namanya hizib, ya, hizib. Itu kayak misalnya setiap hari baca Ratibul Haddad, atau setiap hari baca ayat kursi sebelum tidur, atau dan lain sebagainya. Ada bacaan tertentu yang dia amalkan, amalan tertentu.
Kata Siti Aisyah, aku senantiasa membaca amalanku itu dan aku berbaring di atas katil atau sarir, yakni kasur. Ya. Maksudnya apa? Berarti nggak masalah. Ya, zikir sembari tiduran nggak apa-apa. Nggak mesti zikir duduk atau gelar sejadah, nggak mesti. Ya, di kantor atau mau di dapur atau mau di mana kita berzikir, kita baca-baca nggak masalah. Hanya saja kita tarikan lil afdal. Kita meninggalkan yang lebih utama. Meninggalkan yang sunnah. Adapun sampai ke derajat makruh enggak. Ya. Nah, di sini sekarang dijelaskan ada enggak tempat-tempat keadaan yang dimakruhkan berzikir? Tentunya ada. Dikatakan di sini ya i'lam anna dzikra mahbubun fi jami'il ahwal illa fi ahwalin warada syar'u bistithna'iha. Kata Imam Nawawi, ketahuilah zikir itu dipuji, terpuji di dalam setiap keadaan, kecuali ada keadaan-keadaan tertentu yang mana syariat mengatakan itu makruh. Ya. Jadi hukum asalnya boleh, sampai syariat mengatakan nggak boleh berzikir dalam keadaan begini. Asalnya boleh. Ya. Nah, dikatakan di sini nanti akan dijelaskan oleh Imam Nawawi di babnya tersendiri. Ya, di sini disebutkan sedikit diantaranya adalah zikir ketika sedang menunaikan hajat, maksudnya sedang membuang hajat, ya, di WC. Itu hukumnya makruh. Ya, ada berbeda pendapat antara ulama. Ada yang bilang adapun baca Al-Quran ketika buang hajat haram. Adapun berzikir ketika buang hajat makruh, ya, nggak sampai dosa. Ya, di hati misalnya lagi buang hajat ada seorang sambil berzikir, ya, makruh. Ya, bukan tempatnya di situ. Tapi nggak sampai dosa. Allahumma kecuali kalau emang dia niat menghinakan, maka dosa di situ. Ya, dosa karena dia ingin niat menghinakan di situ. Tapi kalau lagi kayak begitu, mau berzikir, mengingat Allah dan lain sebagainya, makruh. Ya, lebih baik ditinggalkan. Nggak disunahkan zikir di situ, bukan tempatnya. Ya, juga waktu keadaan jima, wa fi halatil jima, keadaan berhubungan suami istri boleh berzikir tapi makruh, ya, bukan saatnya berzikir di situ. Haram enggak? Sebab kalau kita katakan haram berarti berdosa. Ya. Allahumma lagi-lagi kita lihat kalau seandainya dia menghinakan, maka itu hukumnya dosa karena menghinakannya gitu. Jadi haram ini ada dua nanti. Ada haram lidzat, ada haram lil ard. Haram lidzat maksudnya haram zatnya itu haram. Ya. Bendanya itu sendiri haram. Itu namanya haram lidzat, enggak bisa berubah sama sekali. Ya, haram. Ada haram lil ardi, haram karena ya zatnya bukan haram tapi haram karena sesuatu hal yang lain dia menjadi haram. Ya, contohnya begini, makanan kita ambil, ya, makanan itu kalau babi, ya, itu kan haram lidzat gitu, ya. Kenapa? Ya memang babinya sendiri, daging babinya sendiri haram. Udah dijelaskan sama Al-Quran. Mau pakai uang halal kita beli babi, mau pakai uang haram maka haram gitu. Mau pakai tangan kanan makan atau mau disembelih itu babi, udah haram. Ya. Ada lagi haram lil ard, haram karena ada sesuatu yang lain gitu, bukan karena zatnya, tapi karena ada sesuatu yang lain. Contohnya apa? Contohnya kita makan nasi itu kan halal hukum asalnya, ya. Cuman ya misalnya kita piringnya kita nyuri atau teman kita piringnya kita ambil tanpa bilang, namanya ghosab, ya, ghosab namanya. Kalau dalam bahasa Arabnya ghosab, bahasa Indonya nyuri gitu. Nggak pakai bilang, nggak pakai ngomong gitu. Kita pinjam aja piringnya, ya, namanya ghosab. Nggak tahu ridho apa enggak gitu. Kalau dia tahu ridhonya sih insya Allah halal, ya.
Tapi kalau nggak tahu ridhonya, asalnya barang orang itu haram. Ya, ada motor di depan, ini motor teman, pakai aja udah. Asalnya haram, kita nggak tahu ridho. Tapi kalau kita udah yakin ridhonya sih nggak haram. Ya, itu juga sendal orang, itu namanya ghosab. Ya, ghosab, pakai punya orang tanpa bilang, tanpa izin. Nah itu kalau kita pakai piring orang dan orang itu nggak ridho dipakai piringnya buat kita makan, itu kita haram. Cuman bukan haram makanannya, tapi haram karena piringnya. Namanya haram karena lil arad kalau bahasa Arab, ya. Nah, jadi haram bukan karena zatnya, tapi karena faktor yang lain, ya. Jadi dia haram. Begitu juga rokok dikatakan. Sebagian ulama yang mengatakan rokok itu haram bukan karena zatnya. Karena kalau kita mau memvonis zatnya sesuatu haram, itu harus ada dalilnya yang jelas. Kayak babi itu kan hurrimat alaikumul maitatu waddam walahmul khinzir. Diharamkan bagi kalian orang Islam daging babi, jelas. Tapi rokok ada dalil dari Al-Qur'an, ada dalil dari hadis? Enggak ada. Kecuali dalil sampingan. Dalil sampingan yang mengatakan misalnya rokok itu haram, makanya berbeda pendapat. Seandainya ya, bahkan hukum rokok ada banyak. Bahkan ada yang bisa mengatakan sampai 5. Sampai ada bilang hukum rokok itu wajib, tapi aneh nggak jelasin di sini, ya. Nah, ini aneh mau kasih contoh aja ulama yang mengatakan haram. Bukan dari segi zatnya, tapi dari segi apa? Ya, pertama rokok membahayakan diri. Gitu. Ya. Terus kedua dari segi istilahnya kita diberi rezeki, kemudian rezeki itu seperti kita bakar. Atau ketiga dari segi kita mengganggu orang lain, ya, dengan asapnya atau baunya atau yang lain sebagainya. Jadi bukan haram karena zatnya, tapi haram karena sesuatu yang lain yang ada kena mengena sama zat tersebut. Itu namanya haram lil akal. Tapi bagi orang yang bilang makruh atau bahkan yang bilang nggak apa-apa, boleh, bisa dibantah lagi hukum rokok tersebut. Dibilang membahayakan, semua benda membahayakan. Atau gula bahaya kan? Ya, garam bahaya. Ya, gula kalau kita makan ya bisa berpotensi kencing manis kan, gitu dikatakan. Garam kalau kita makan bisa berpotensi darah tinggi kan gitu. Masalahnya ini rokok apakah kebahayaannya nampak atau enggak kan gitu, dan jangka pendek atau jangka panjang. Banyak katanya orang yang merokok sampai tua juga enggak kenapa-napa, sehat walafiat katanya. Ya, yang dikatakan bahaya itu jika minum racun, ya dikatakan. Itu ada tempat. Jadi intinya di sini zikirnya sendiri sunnah dalam setiap keadaan. Tapi ada keadaan-keadaan yang dimakruhkan berzikir, yaitu ketika di kamar mandi, ketika sedang bersama istri, ya maksudnya sedang berhubungan, dan juga ketika sedang khutbah Jumat atau dengar khatib sedang berkhutbah, dua-duanya, baik orang yang dengar atau khatibnya, itu enggak disunahkan berzikir, ya, makruh, bahkan makruh. Karena sunnahnya kita dengerin khatib, bukan berzikir. Begitu juga sedang belajar, ya, makruh. Sebab sunnahnya kita mendengarkan ilmu, bukan berzikir, ya. Nah, itu asalnya makruh, ya. Dan juga dalam keadaan ngantuk, ya. Kita lagi berzikir ngantuk. Kata Nabi SAW, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud hatta yadhhaba anhu an-naum." Apabila seorang kalian itu ngantuk dan dia mau sholat atau dia mau zikir, maka hendaklah dia tidur dulu, kata Nabi. Ya, sampai hilang ngantuknya baru dia melakukan zikirnya atau sholatnya kemudian. Ya, kata Nabi, fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'isun la yadri la'allahu yastaghfir fayasubbu nafsa. Sesungguhnya dari salah satu dari kalian itu apabila sholat dan dia sedang ngantuk, dia nggak tahu apa yang dia baca,
boleh jadi dia malah mencela dirinya dia sendiri, ya. Ini banyak hadis Nabi terjadi. Ketika itu ada salah satu sahabat yang melakukan zikir ketika dia tidur, ngantuk, ya. Sampai ngantuk. Tadinya dia bilang ya Allah, akhirnya dia bilang ya Lata ya Uzza katanya. Lata Uzza nama berhala, ya. Ngantuk, dia nggak sadar. Sebab dulunya kan dia menyembah berhala. Ya. Begitu. Juga di syariat juga ketika awal-awal belum diharamkan khamr, ketika itu Sayyidina Hamzah dan beberapa sahabat waktu itu minum khamr, sedang mabuk langsung masuk sholat. Ya, akhirnya baca qul ya ayyuhal kafirun, terbalik. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abadtu wala antum a'biduna ma a'bud lakum dinukum waliyadi. Itu bacaan benernya, cuma mereka terbalik. Ya, sebab pengharaman khamr atau minuman keras 4 kali, 3 atau 4 kali di dalam syariat baru diharamkan. Awal ya diharamkan dalam sholat. Ya, awal hukumnya itu hanya dianjurkan meninggalkan. Kedua diharamkan dalam sholat. Ketiga diharamkan di hal-hal tertentu. Keempat baru diharamkan sama sekali. Ya, nggak langsung turun haram. Sebab ketika itu keadaan di Arab orang-orangnya banyak yang meminum minuman keras. Ya. Itulah disebut hal-hal yang dimakruhkan ketika berzikir. Waalaikumsalam. Ya. Ya. Gitu juga kalau seandainya mulutnya ada najis ketika berzikir dengan lisan, maka dia makruh hukumnya. Ya, sunnahnya mulutnya ada najis, misalnya mungkin dia berdarah atau dan lain sebagainya, maka dia hilangkan dengan cara kumur-kumur dan dibuang. Ya. Cara menghilangkan najis di mulut ya kumur-kumur aja, kemudian dia. Begitu juga hukum baca Quran juga ada berbeda pendapat, tapi pendapat yang dimenangkan adalah makruh. Misalnya dalam baca Quran mulut kita lagi najis, berdarah atau apa, maka makruh membaca Quran dalam keadaan seperti itu. Enggak sampai haram. Sebab kalau haram maknanya apa? Dosa. Berarti kalau mulut kita najis, kita zikir dosa? Enggak nyampe dosa. Cuma makruh. Ya. Begitu juga dikatakan orang yang udah punya satu amalan tapi dia luput dari amalannya tersebut, maka dia boleh mengqadha, bahkan disunahkan untuk mengqadha. Banyak hadisnya, banyak riwayatnya. Di antaranya istrinya Nabi Ummul Mukminin itu Sayyidatuna Zainab ketika punya amalan sholat ba'diyah zuhur, sholat rawatib semuanya, ketika itu ada tamu, maka dia melayani tamu dulu, kemudian sampai masuk waktu asar. Nah, tamunya pulang dan dia sholat ba'diyah zuhur di waktu asar, di qadha. Itu juga duha, itu biasa rutinan. Boleh, asalkan punya rutinan. Ya, kalau kita ada rutinan, ya maka kita qadha. Kita sholat duha nggak tinggal biasanya, 4 rakaat sehari. Subhanallah, kita sibuk, itu hari kita sibuk, ada urusan sibuk sampai zuhur, maka boleh kita sholat duha di waktu zuhur di qadha. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nama an hizbihi aw an syai'in minhu faqara'ahu ma baina salatil fajri wa salatil zuhri kutiba lahu ka'annama qara'ahu minal lail." Ya, barang siapa yang dia tertidur daripada amalannya, wiridannya, ya kesehariannya, amalan sehari-harinya, ya, maka dia bangun-bangun udah siang, maka dia baca itu
ya amalannya tersebut di antara waktu zuhur, fajar sampai zuhur. Biasanya misalnya dia baca Quran malam ketiduran setengah juz, misalnya malam setiap malam setengah juz atau 1 juz tiduran. Nah, dia bacanya pagi di qadha. Maka kata Rasulullah, kutibalahu, dia didapat, ya, dia dapat ka'annama qara'ahu bil, sebagaimana dia baca waktu malam hari, ya. Dia dapat juga seperti itu. Juga ada hadisnya yang lain, nggak disebutin di kitab ini juga, ya. Barang siapa yang sholat tertinggal, biasa ada amalan sholat, kemudian dia tertinggal sholat duhanya, maka dia boleh melakukannya setelah waktu duha itu selesai atau waktu zuhur, sebagaimana dia ditulis juga ganjarannya sebagaimana dia melakukannya di waktu duha, ya. Jadi kalau udah ada rutinan, nggak seyogianya kita tinggalin, ya, kita tetap, ya. Jadi agar kita tetap bisa istiqomah, ya. Jangan kita sampai sini ya, kira-kira ada pertanyaan. Kalau masalah zikir kalau kami biasanya kalau zikir kan doa, doa. Ya kita kami biasanya melakukan itu setelah sholat. Kalau masalah kemudian alhamdulillah sudah mandani waktunya baca doa. Itu biasanya kita memang setelah sholat aja gitu. Iya, setelah sholat bagus. Nah, itu iya. Sekiranya baca Allahumma anta salam itu, misalnya kita udah jadi rutinitas, ada suatu waktu kita ada langsung keburu ada satu acara kita harus hadirkan langsung. Jadi kita mau nggak mau setelah sholat langsung jalan, misalnya, karena mau berwaktu. Boleh dilakukan itu di dalam perjalanan, ya. Jadi baca Allahumma anta salam sembari jalan atau sembari di kendaraan, ya, boleh, ya, boleh. Asalkan hal tersebut dijadikan rutinitas dan kodoknya bukan dijadikan rutinitas kodoknya, tapi amalannya yang dijadikan rutinitas, ya. Kodoknya ya sesekali, ya, yang seperti itu namanya kodok, boleh sesekali, ya, sesekali. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan, ada beberapa keadaan yang disunahkan untuk diputus zikirnya. Sedang berzikir, kita berhenti dulu, pause. Lepas itu nanti play lagi, ya, kita mulai lagi, ya. Ada beberapa keadaan. Yang pertama dikatakan idza sullima alaihi radda salam thumma ada ila dzikri. Apabila dia ketika berzikir ada orang mengucapkan salam kepada dia, maka sunnah, hukumnya nggak wajib, ya. Sunnah bagi dia memutus zikirnya, kemudian dia menjawab salam, kemudian dia teruskan lagi zikir, ya. Sunnah hukumnya, ya, hal tersebut. Adapun kalau seandainya nggak sedang berzikir, maka dia wajib menjawab salam, ya. Kenapa yang tadinya hukumnya wajib menjawab salam menjadi sunnah? Sebab dikatakan orang yang sedang sibuk jangan disibukkan, kan? Orang lagi sibuk jangan disibukkan. Maksudnya orang lagi sibuk berzikir jangan disibukkan lagi untuk menjawab salam. Jadi nggak dianjurkan bagi orang yang ingin memberi salam, ya, ketika melihat orang tersebut sedang apa. Orang tersebut lagi baca Quran misalnya, kita nggak disunahin memberi salam kepada dia. Orang tersebut lagi belajar, kita nggak disunahkan memberi salam kepada dia. Ada orang lagi sibuk berzikir, kita nggak disunahkan memberi salam kepada dia, ya. Allahumma kecuali misalnya lagi sibuk yang lain, misalnya kita ingin niat memberitahu biar dia nggak kaget kita langsung di sampingnya, maka kita kasih tahu dengan dehem atau dengan mengetuk pintu atau yang lain,
Tapi boleh juga dengan salam, ya. Nah, juga ketika ada orang yang bersin, disunahkan juga ketika ada orang sebelah bersin mengucap alhamdulillah, kita jawab dengan yarhamukallah. Kita lagi berzikir, kita jawab dia yarhamukallah dan kita terusin lagi zikirnya, ya. Nah, juga ketika mendengar khatib yang tadi itu, kita lagi zikir hari Jumat, khatib udah naik mimbar, putus dulu zikirnya, dengerin khatib sampai khatib selesai, sambung lagi zikirnya, ya, sambung. Atau baca Quran gitu juga sama, ya. Lagi baca Quran, ada orang sebelah bersin, boleh kita putus, ya, kita baca, kita ucap apa namanya yarhamukallah, kemudian kita lanjut lagi bacaan kita, sama, ya. Nah, sunnah aja. Juga ketika mendengar azan, ya, azan dan iqamah, lagi baca Quran atau lagi zikir mendengar azan, maka disunnahkan untuk memutus, ya, disunnahkan, ya, enggak wajib, ya. Menjawab azan hukumnya sunnah, ya, menjawab azan hukumnya sunnah, ya, dan fadilahnya sangat besar, ya, fadilahnya sangat besar. Adapun sebagian ustadz mungkin ada yang mengatakan menjawab azan hukumnya wajib, ya, enggak, hukumnya sunnah. Tapi umumnya berhenti dulu kok kalau ada azan. Iya, sunnahnya berhenti dulu gitu, ya. Rutin gitu. Kalau ini jalan. Iya. Iya, rutin. Biasa kalau guru-guru kita, baik yang di Indonesia, yang orang-orang dulu sama yang di Hadramut pula, dilihat sikonnya. Kalau seandainya lagi tengah belajar ada azan, pembahasan hampir selesai atau lagi pas sedang-sedangnya, panas-panasnya, diterusin membahas, ya. Setelah itu sampai poin titik baru dia selesai, baru jawab azan, ya, jawab azannya di apa namanya, misalnya azannya udah apa namanya hayya 'alal falah, misalnya hayya 'alal falah, terus apa namanya Allahu akbar la ilaha illallah, udah di akhir, ya udah, nah dia udah pas berhenti titik, nah kemudian dijawab doa Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadan, itu azan, baru baca doa setelah ya, begitu. Kalau lagi tengah ta'lim, tapi kalau dari baru mulai awal ta'lim, ya disunahin jawab azan dulu, ya. Kemudian dikatakan di sini ketika sedang amar ma'ruf nahi mungkar, ngelihat kemungkaran dia ingin rubah, ngelihat kesalahan dia ingin rubah, menasehati dengan cara menasehati lisan atau dengan cara iat, kekuasaan. Kalau kita punya kuasa, anak kita berbuat misalnya, atau kita tahu, atau keponakan atau murid kita berbuat sesuatu yang nggak benar misalnya, kita bisa langsung untuk menghalaunya gitu, ya. Mau misalnya mau apa menyiksa binatang, itu kan mungkar, ya, kemudian kita ambil misalnya, nah, itu disunahkan kita berhenti dulu zikirnya, kita hilangkan dulu kemungkaran tersebut, baru setelah itu kita sambung lagi zikirnya. Itu juga kalau amar ma'ruf, ya, mau khutbah atau mau apa amar ma'ruf, menasehati orang, apa, berhenti dulu zikirnya, amar ma'ruf, kemudian baru disambung lagi, ya. Ataupun baca Quran gitu juga, ya. Dan juga yang tadi ketika lagi udah benar-benar ngantuk, disunahkan mutus dulu zikirnya dan sambung lagi, ngantuknya udah hilang, tidurin dulu, baru ntar ngantuk hilang, baru sambung lagi gitu, ya. Nah, itulah hal-hal yang dimakruhkan atau yang dimakruhkan, dan hal-hal yang disunnahkan untuk diputus zikir ketika kita berzikir, ya, diputus kemudian disambung. Nah, kira-kira ada pertanyaan? Kita masuk bab yang satu lagi. Nah, ini udah masuk bab, ya, udah masuk inti kitab pembahasan. Itu yang kemarin kita bahas sampai sekarang, itu baru muqaddimah, pendahuluan, ya, pendahuluan. Kalau buku kan ada pendahuluan tuh. Itu baru kemarin pendahuluan tentang zikir, masuk
sunnah zikir, makruh dan lain sebagainya. Ya. Masuk babu ma yaqulu idza staiqadha min manamihi, ya. Bab apa yang dibaca ketika bangun dari tidur, ya. Ada satu hadis diriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari Abi Hurairah bahwasanya Rasul SAW bersabda, qala yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum. Syaitan itu mengikat, ya, kepala kita ketika kita tidur. Idza huwa nama salasa uqab, 3 ikatan, ya. Ini ikatan di sini maksudnya apa? Ulama berbeda pendapat. Nah, maksud apakah ikatan hakikatnya yang kita nggak bisa lihat atau majas, ya, bentuk kata yang dipinjam, majas gitu. Apa maksudnya ikatan benar apa enggak? Ada ulama yang mengatakan iya itu ikatan betul, cuma kita nggak bisa lihat. Syaitan ngikat, ya. Jadi ketika orang tidur dikasih konde atau diikat, ya, picinya atau kepalanya, ubun-ubunnya sama syaitan 3 ikatan yang bikin tidurnya itu berat dan nyenyak dikatakan, ya. Yang pertama, ya, yadribu ala kulli uqdatin makanaha, ya, ditiup oleh itu syaitan setiap satu ikatan. Ikatan pertama kata syaitan, alaika lailun tawilun fargud, ya, kamu itu punya malam yang panjang, maka tidurlah yang nyenyak kata syaitan. Sembari ngikat, syaitan berkata seperti itu, ya. Maka fa in istaiqadha wa dzakarallaha ta'ala in halat uqdatun. Kalau dia bangun tidur kemudian dia langsung berzikir ingat Allah, maka terlepas itu ikatan 1, tinggal 2, ya. Fa in tawaddaa, kalau seandainya dia langsung bangun wudu ketika itu, maka terlepas lagi ikatan yang kedua, ya. Tinggal ikatan yang 3. Fa in shalla, kalau dia salat maka terlepas ikatan yang terakhir semuanya. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kasla. Maka kata Nabi, kalau ada orang muslim melakukan 3 hal ini, dia bangun tidur langsung baca doa, ingat Allah, zikir, kemudian dia berwudu, ya, kemudian dia sholat, maka dia dalam keadaan pagi badannya seger buger, enak. Kalau enggak, kata Nabi, maka dia dalam keadaan pagi dia punya badan berat dan malas, kata Nabi. Jadi kalau orang muslim yang bangun malam itu faidah yang nampaknya, orang yang suka bangun malam itu dia punya badan enteng, ya, dikatakan, ya, dia punya badan enteng. Kenapa? Karena ketika malam itu syaitan mengikat 3 ikatan di kepala kita, ya. Nah, katanya kalau kita bangun tidur, kata Rasul, kemudian kita langsung ingat Allah atau kita baca doa yang nanti diajarkan doanya, ya, baca doa, maka ikatan 1 hilang. Dan buru-buru, jangan kita kasih celah, kita langsung ke kamar mandi wudu, hilang lagi 1 ikatan. Dan sholat, hilang 3 ikatan, maka badannya langsung enteng, enak, ya. Waalaikumsalam. Setan subuh. Di dalam riwayat lain bahkan di kencingin kupingnya, ya, dikatakan bala syaitan fi udhuni, ya. Nah, juga di sini nah, doanya apa? Dikatakan Rasul SAW bersabda, karena Rasulullah SAW idza awa ila firashihi qala bismikallahumma ahya wa amut wa idza staiqadha qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Doanya, ya, Rasul kalau mau hendak tidur, Rasulullah baca doa bismikallahumma ahya wa amut. Bismika artinya dengan namamu ya Allah, ahya,
aku hidup, wa amut, dan aku mati. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah kalau orang baca doa ini kalau mau tidur, ajalnya menjemput ketika tidur, maka dia mati dalam keadaan syahid. Ya. Sebab dia sebelum tidur dia mengatakan dengan namamu aku hidup dan mati. Ya. Dengan namamu aku hidup dan mati. Ahya wa amut. Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya. Ahya wa amut. Itu doa yang paling simpel, gampang. Ya. Dan ketika Rasulullah bangun tidur, Rasulullah membaca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi ahyana, yang Allah telah menghidupkan kami atau saya dulu. Alhamdulillah aja enggak lengkap. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Alhamdulillah, iya boleh. Sisanya berarti zikir dengan hati. Ya, alhamdulillah lisannya. Hatinya alhamdulillah masih dikasih hidup lagi, ya. Nah, dikatakan ini aneh tulis, ya. Doa sebelum tidur. Sebelum tidur. Nah, di sini. Bismika Allahumma Bismika Allahumma ahya wa amut. Ya, Bismika Allahumma ahya wa amut. Biasa kita nulisin kayak begini, ya, kalau sin begini, ya. Kalau di sono kan biasa nulisnya kudu ini cepet, kalau enggak ketinggalan dosen. Mestinya apa namanya nulisnya sinnya yang rapi, yang seperti ini, ya. Nah, Bismika, Bismika Allahumma ahya wa Bismika, dengan namamu Allahumma, ya Allah, ahya, aku hidup dan mati. Ya. Adapun doa setelah bangun tidur, adalah alhamdulillah alladzi alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Nah, ini doanya setelah bangun tidur, ya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi, yang dialah Allah, ahyana, menghidupkan kami, ba'da, setelah ma amatana, setelah mematikan kami. Jadi asalnya manusia itu nggak ada, mati, kemudian dihidupkan oleh Allah. Juga di sini dari Padang nih panjang banget. Iya, banyak doanya. Banyak doa ini, apa hadis doa-doa mau tidur, bangun tidur banyak, ya. Banyak. Cuman yang paling simpel, yang paling gampang ini biasa. Setelah mematikan kami, wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita
kembali atau dibangkitkan lagi nanti. Ya. Tidur tuh mati suri ya. Tidur dikatakan mati suri. Dikatakan mimpi itu setengah alam barzah. Kalau kita mau tahu alam barzah maka setengahnya itu mimpi. Ya, setengahnya mimpi. Banyak doa-doa. Nah, sampai sini wallahu a'lam. Nanti setelah itu kita udah mulai masuk bab ya. Doa bagaimana Rasulullah cara memakai baju dan doanya dan lain sebagainya, cara memakai sendal dan lain sebagainya. Ya, masuk rumah dan lain sebagainya. Kita bahas satu persatu. Allah. Inilah doa banyak ya, macam-macam deh. Cuma yang paling simpel ini, tapi kalau mau pakai amalan yang lain boleh ya. Boleh. Sebelum tidur baca ayat kursi, boleh, bagus. Ada satu amalan di dalam kitab tafsir Al-Qur'an, barang siapa yang baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur, dia aman dari 4 hal. Aman dari kebakaran rumahnya, aman dari sihir, kemudian aman dari mati ketika tidur, dan aman dari pencurian. Ya, 4 hal. Ya, simple. Cuman 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim 21 kali. Ya, 21 kali baca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur. Maka dia aman dari 4 hal tadi disebut. Ya. Allah. Ada pertanyaan kira-kira? Insyaallah kalau masalah ini sih enggak. Kalau masalah fikih biasanya yang banyak pertanyaan. Ya. Doa-doanya kalau berjual begini susah. Kecuali yang udah biasa dari kecil. Betul. Ya. Enggak apa-apa ya, kita kalau yang bisanya aja, misalnya kalau emang mau ganti ya, yang tadi Bismillahirrahmanirrahim 21 kali bagus tuh. Ya, aman dari 4 hal itu. Dari kebakaran ketika tidur, mati mendadak ketika tidur, sihir di malam hari, dan aman dari pencurian gitu. Ya, 21 kali. Ayat kursi. Nah, sekarang masuk ke dalam bab fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi rahimahullah, alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka fi mazida, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa sallam. Beliau memulai kitabnya dengan 2 hadis yang sangat agung. Hadis yang pertama adalah qala Rasulullah SAW, Rasul bersabda, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap orang muslim dan muslimah. Ya, ini hadis yang sangat agung, dikatakan kewajiban menuntut ilmu atas seorang muslim dan muslimah. Dan hadis yang kedua adalah gal man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa seseorang yang menempuh satu jalan menuntut ilmu, maka Allah bukakan, Allah mudahkan jalan dia menuju surga. Jadi kalau kita mau gampang menuju surga, nuntut ilmu, udah gitu aja. Ya, ada orang nanya, Bib, gimana sih cara gampang masuk surga? Ya nuntut ilmu. Ini hadisnya. Barang siapa orang yang menuntut ilmu, mencari jalan menuntut ilmu, Allah bukakan 1000 jalan menuju surga. Di dalam riwayat lain, Allah gampangkan ya jalan dia menuju surga.
Ya. Dan juga hadis lain, mayuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendak dia baik, maka Allah berikan dia pemahaman tentang agama. Jadi kalau orang baik, ciri-cirinya orang yang mau nuntut ilmu, itu orang baik. Ya, enggak usah jauh-jauh. Ya, dia mau nuntut ilmu aja udah itu dia orang baik. Ya, sebab dia pengen mengenal Allah, dia pengen mengenal Islam. Ya, jadi yang namanya nuntut ilmu wajib. Kemudian dikatakan fahadhi masailu mukhtasaratun. Ini adalah kitab yang sangat ringkas yang diambil daripada sebagian kitab Imam Ghazali. Faman arafaha, katanya barang siapa yang mengetahuinya, isinya, yang mempelajarinya, wa amila biha, dan mempelajarinya, ini isi kitab yang nanti kita bahas, narju min fadlillah, kita mengharap, didoakan sama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kita berharap pada Allah agar dia menjadi ahlul ilmi, dia menjadi orang yang paham ilmu, zahiran wa batin, ilmu zahir dan batin. Ya, jadi didoakan orang yang membaca kitabnya, didoakan sama Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi agar dia menjadi orang yang alim, yang paham ilmu. Wabillahi taufiq. Ya, dan dengan Allah adalah taufiq. Nah, fasal mengenai tentang rukun Islam. Arkanul Islam khamsatun, rukun Islam ada 5. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, gimana maksudnya bersaksi? Nah, yang namanya bersaksi kan kita menyaksikan dan melihat. Apakah kita udah menyaksikan sama melihat? Ya. Kalau kita disuruh bersaksi, kita kan harus menyaksikan dan melihat. Yang namanya menyaksikan kan melihat dan mendengar gitu. Ya, melihat dan mendengar. Kita disuruh menyaksikan, misalnya si fulan berbicara A kepada si fulan yang lain misalnya. Ya, kita disuruh, benar nggak dia ngomong gitu? Ya kalau emang disuruh bersaksi, berarti kan kita melihat sendiri dan mendengar si fulan ngomong A memang kepada yang B. Kalaupun emang nggak seperti itu, kita nggak berani bersaksi. Ataupun kita bersaksi, saya mendengar dari orang lain si fulan ngomong A pada B. Siapa yang hadir di situ? Atau si fulan menjual barangnya kepada si B, kita disuruh jadi saksi. Ya, nggak bisa kita kecuali kita lihat langsung. Oh iya, transaksi kita lihat si fulan menjual barangnya kepada B. Itu namanya kesaksian. Kita mesti melihat dan mendengar. Nah, ini bagaimana kalau seandainya kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sedangkan kita belum tahu siapa Nabi Muhammad. Sedangkan kita juga tidak melihat Allah kan gitu. Ya. Maksudnya gimana syahadat di sini? Maksud syahadat di sini adalah na'taqidu wa natayaqqa. Kita beriktikad dan kita berkeyakinan. Sehingga iktikad dan keyakinan kita itu menduduki kedudukan sampai kesaksian. Walaupun kita enggak menyaksikan kasat mata, tapi kita turut serta meyakini dan beriktikad bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Mana kita tahu tiada Tuhan selain Allah? Lewat siapa? Lewat Nabi Muhammad. Nah sekarang kita nggak ngalamin zaman Nabi Muhammad, lewat siapa? Lewat ulama, para pewaris Nabi yang terus mewariskan ilmunya, rukun Islam sampai kepada kita. Sampai kita diajari bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi kita menyaksikan di situ atas dasar keyakinan dan iktikad kita, ya, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Yang kedua rukun Islam adalah iqamus shalah, mendirikan salat, yaitu salat 5 waktu. Wa ita'uz zakah, dan membayar zakat, ya, yang nanti kita sebutkan nih satu-satu nih kita pelajari.
salat, zakat ini kita pelajari rukun-rukunnya dan lain sebagainya. Wa shaum Ramadan dan puasa Ramadan. Wa hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, dan pergi haji jika mampu. Ya. Ini 5 rukun Islam. Ya, kita insyaallah semua tahu, tapi berapa banyak orang yang enggak tahu rukun Islam. Apalagi anak-anak sekarang SMP, ada di YouTube tuh ana lihat ditanya rukun Islam, ada yang jawab 7, ada yang jawab 3, enggak tahu ya. Dia orang enggak tahu. Ya, padahal ada kuliah bahkan ya, enggak tahu rukun Islam. Tanya rukun iman berapa? Ada yang jawab 5, ada yang jawab 4 ya. Alhamdulillah kita orang-orang dulu biasanya tahu, emang ngaji diajarin gitu. Tapi berapa banyak yang enggak tahu rukun Islam. Tapi giliran disebut macam-macam YouTuber apa tahu. Ya. Nah, faman lam yakun mukhlisan fahuwa munafiq. Barang siapa yang enggak ikhlas, ya, enggak ikhlas. Maksudnya ikhlas di sini dalam rukun Islamnya, ya. Dia enggak ikhlas dalam artian dia cuman di mulut tapi di hatinya dia membohongi, maka orang tersebut munafik. Ya. Wa man lam yakun musaddiqan biqalbihi, dan barang siapa orang yang tidak membenarkan dengan hatinya, maka orang tersebut kafir. Ya. Nauzubillah min dzalik. Jadi, di sini ada satu pembahasan tentang Islam. Apakah Islam itu syarat liijra'il ahkam atau syatrul iman? Ada 2 pembahasan kata ulama. Islam ini apakah syarat atau syatr? Apa bedanya syarat sama syatr? Toknya cuman dipindah ke sini bedanya. Enggak, maksudnya adalah syarat di sini adalah syarat. Syarat untuk memberlakukan hukum Islam bagi dia. Ataukah syatr? Ataukah Islam itu sebagian dari iman? Nah, itu berbeda ya. Yang betul Islam itu adalah syarat, bukan syatr. Sebab kalau kita mengatakan Islam itu syatr artinya sebagian ya. Artinya bagian. Syatr artinya bagian. Kalau kita katakan Islam itu bagian dari iman, berarti seseorang yang Islam dia udah beriman. Ya? Kalau Islam itu masuk. Ya, kalau kita katakan Islam itu bagian dari iman, berarti orang muda Islam itu otomatis beriman. Ya, ada sebagian dari iman, tapi enggak seperti itu. Orang yang Islam belum tentu beriman. Ya, orang Islam belum tentu beriman. Ini yang disebut orang munafik. Nah, orang munafik ini ranahnya bukan ranah kita. Kita enggak tahu hatinya. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutin qalatil a'rabu amanna. Berkata orang-orang Arab itu kepadamu wahai Muhammad, kita telah beriman. Orang Arab datang kepada Nabi Muhammad, kemudian dia menyatakan, ya Rasulullah amanna, kita udah beriman. Apa kata Allah disebutkan dalam Al-Quran dibalas, qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka orang-orang Arab, katakanlah Islam, kita telah Islam. Ya, bukan kita telah beriman, tapi kita telah Islam. Karena keimanan belum masuk di hati kalian, katanya. Ya. Jadi orang munafik itu dia memang secara zahirnya Islam. Kita berlakukan hukum-hukum Islam. Dia sholat 5 waktu, dia puasa, dia baca Quran. Tapi na'udzubillah min zalik, dia punya hati enggak membenarkan ini rukun Islam. Maka na'udzubillah min zalik, orang tersebut sama halnya dengan orang kafir. Ya. Maka dia tempatnya di neraka jahanam selamanya. Kenapa selamanya? Kan udah syahadat.
tapi dia mendustakan sejatinya, dia mendustakan itu. Allah Subhanahu wa taala dia tidak percaya. Ya. Dan itu bukan ranah kita. Jadi Islam itu adalah syarat untuk kita memberlakukan seseorang sebagaimana muslim. Dalam artian ketika dia memang zahirnya Islam, maka dia warisan kita atur secara muslim, kita jenazahnya kita sholatin, kita sembayangin, kita doain. Nggak taunya sebenarnya munafik. Ya, sebenarnya dia dalam hatinya dia itu musuh Islam. Dia hanya menyembunyikan saja dengan cara berpakaian saja dan lain sebagainya. Nauzubillah. Ya, jadi Islam bukan syarat, tapi syarat. Ya. Kebalikan, ada orang yang nggak mau memproklamirkan keislamannya, tapi dia meyakini tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, tapi dia nggak mau baca syahadat. Ya, gimana itu hukumnya? Ada orang misalnya dia baca syahadat sendiri di kamar, nggak ada yang tahu. Dia benar nih, ajaran Islam benar, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, tapi dia nggak mau masuk Islam. Maka kita katakan yaitu Islam syarat. Dalam artian apa? Kalau dia masuk Islam, syaratnya kalau kita mau berlakukan dia sebagai muslimin, dia mesti syahadat. Ya. Maka orang tersebut bagaimana hukumnya? Ya, kita zahirnya kita menghukumi zahir. Kata Nabi, nahnu nahkum bil zawahir wallahu yatawalla sarair. Kita menghukumi zahirnya dan Allah yang menghukumi nanti batinnya. Jadi zahirnya ya dia kita enggak sholatin, kita enggak doain, ya. Dan kita larang untuk lain sebagainya, jangan ke Masjidil Haram dan lain sebagainya. Enggak boleh menikah dengan muslimah dan lain sebagainya. Ya. Karena dia zahirnya adalah kafir. Tapi nanti di akhirat, wallahu a'lam, kita serahkan kepada Allah. Ya. Dia menyembunyikan keimanannya, ya, keislamannya. Dan jadi dua, Islam dan iman ini kudu ada di dalam setiap muslim sejati. Kita harus mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian kita juga mesti beriman. Ya. Jadi zahirnya seperti itu. Adapun orang munafik tadi, kita doain, kita tahlilin, kita bacain doa, kita sholatin, nggak taunya yang kita sholatin ya maaf orang kafir. Sebetulnya gitu sejatinya, cuma kan dia menyembunyikan kekafirannya dengan sholat dan lain sebagainya. Jadi ini tentang Islam, ya, bagaimana menyikapi hal tersebut. Jadi jangan ragu, ada orang muslim, maka ya kita hukumi dia sebagai muslim. Orang yang udah jelas kafir ya kita hukumi kafir, tanpa kita memvonis akhiratnya, karena akhiratnya urusan masing-masing, ya, urusan masing-masing. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, apa? Anda pernah dengar sejarah peristiwa Masjid Dirah? Nah, jadi ada satu kelompok atau komunitas yang sebenarnya katanya dia berlagak seperti Islam, tapi dia sebenarnya musuh. Yes. Nah, itu sebenarnya wujudnya kayak gimana tuh pada saat itu, dan kalau sekarang seperti apa itu? Di zaman Rasul, munafik itu Allah kasih tahu kepada Nabi daftar orang-orang munafik, sehingga Rasulullah tahu ini orang munafik. Ada salah satu sahabat yang dikasih tahu daftarnya, disebutin nama-nama orang yang masuk neraka dan surga kepada satu sahabat yang bernama Huzaifah ibnul Yaman. Huzaifah ibnul Yaman, beliau ini dijuluki sahibu sirri Rasulillah. Dia pemegang rahasianya Nabi.
Jadi Nabi berbisik ke dia, ya Huzaifah, si fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan, dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nama-nama orang munafik disebutin. Dan nggak lupa. Kalau udah mukjizatnya Nabi ya, udah disebutin nama Nabi nggak lupa. Daftarnya udah dikasih tahu. Atau nama-nama Arab dan Ajam katanya. Sampai nama-nama yang Arab dan nama-nama yang Ajam. Ajam nama-nama bukan Arab ya, kayak misalnya Surojo, Sukerojo gitu-gitu deh. Pokoknya nama-nama orang luar deh. Ya, misalnya gitu, nama Ajam dan nama Arab. Dikasih tahu. Namanya Ajam. Azam, oh Azam lain. Ada Ajam, ada Azam ya. Kalau Ajam itu namanya selain Arab disebut Ajam. Ajam. Ain, Jim, Mim. Kalau ini Azam ya, Azam. Azam ya, lain Azam. Ya. Tekad artinya. Azam artinya tekad. Kalau Ajam artinya selain Arab disebut Ajam ya. Itu disebut itu semua. Jadi dikatakan oleh ulama zaman Nabi sama zaman kita sekarang nggak bisa dikiaskan, nggak bisa dianalogikan. Kita tetap berpegang teguh kepada pondasi awal, yaitu adalah zahirnya kita hukumi, batinnya kita serahkan pada Allah. Ya, dia ada ciri-cirinya, misalnya gimana dia suka mencela Islam dan dia suka bagaimana begini begitu. Ini zaman-zaman akhir zaman ya. Bagaimana? Kenapa dia mencela Islam? Karena apa? Karena yang nggak sesuai dengan dia. Dia ini Islam bukan? Kalau dia masih Islam ya kita hukumi Islam. Nah, mungkin ada satu kecocokan dengan hal ini. Ada yang tanya kemarin, Bib, gimana kalau ada orang su'ul khotimah, nauzubillah, ahli maksiat, kita boleh nggak doain, kita boleh nggak sholatin? Ya, Anda katakan dia Islam, iya Islam. Nah, kata ulama, orang yang suka maksiat, misalnya ada orang mati dalam keadaan mabuk, kita nggak pernah lihat dia sholat dan lain sebagainya, tapi dia Islam. Dia sesekali dia sholat misalnya, dan dia pakai pakaian Islam, maka kata ulama jangan ada yang sholatin dan doain keseluruhannya, agar menjadi pelajaran buat sekitar, jangan seperti dia contoh. Tapi hukum mensolatkannya, hukum menguburkannya masih tetap fardu kifayah. Dalam artian nggak ada yang sholatin sama sekali, dosa satu kampung. Udah biarin dia aja sama keluarganya. Ustadz suruh sholatin, ini orang ahli maksiat, suka mabuk, suka nauzubillah main judi atau main perempuan, jangan mau, jangan takziah. Bukan berarti kita mengatakan dia ahlun nar, orang ahli neraka, bukan. Kita nggak tahu urusan itu, tapi untuk menjadikan pelajaran sekitar agar tidak menggampangkan perbuatan ini. Orang lain dibilang dia aja disolatin tuh sama Pak Ustadz, udah tenang aja ya, yang lain masih tetap akhirnya maksiat, ntar juga disolatin, ntar juga didoain, ntar juga masuk surga, ya. Jadi untuk pelajaran buat sekitar. Nah begitu juga hal-hal orang seperti ini, dia ngina Islam, dia misalnya membela orang kafir, dia dekat sama orang kafir, maka hukumnya kita menjauh dari dia. Dalam artian kalau dia meninggal, nauzubillah min zalik, diurusin aja jenazahnya sendiri, fardu kifayah, ya, agar pelajaran buat nanti yang lain, ya. Tapi kalau seandainya dia terkenal orang baik, terkenal orang suka masya Allah ya, orang yang baik dan lain sebagainya, dia suka sholat dan lain sebagainya, malah kita dianjurkan untuk menyaksikan jenazah agar dapat ampunan juga. Semua yang sholatin dia dapat ampunan juga, kata Nabi. Ada satu orang soleh meninggal, banyak yang hadir, kalau bisa kita hadir semua, hadir menyaksikan jenazah. Dan juga untuk motivasi muslimin yang lain, ya.
Nah, masalah hukum keislamannya tetap kita katakan dia Islam. Sebab untuk mengatakan orang munafik, makna munafik apa? Berarti dia batinnya itu kufur. Batinnya dia nggak percaya sama agama Islam. Dan kita nggak boleh menghukumi yang seperti itu sampai nyata-nyata dia memang keluar dari Islam. Nauzubillah. Murtad keluar dari Islam, baru kita hukumi dia sebagai orang kafir, bukan Islam. Selagi dia Muslim, nggak bisa kita menghukumi seperti itu. Ya Allah, ya tawalla sarair. Makanya pamannya Nabi Abu Thalib dikatakan kan sampai banyak kontroversi antara ulama itu kan. Dibilang Abu Thalib sampai sekarang belum syahadat katanya. Ya, terus gimana? Apakah mati dalam keadaan kafir? Ya, kalaupun memang benar misalnya, tapi kan banyak bantahan-bantahan, hadis-hadis dan lain sebagainya. Kita anggap benar. Urusan surga neraka nanti bukan urusan kita. Kita hanya memvonis iya orang kafir masuk neraka. Tapi Abu Thalib kafir? Nggak tahu. Ya, kita hanya memvonis iya dia zahirnya kafir masuk neraka. Hakikatnya wallahu a'lam. Nanti gimana di akhiratnya wallahu a'lam. Banyak hadis dia masuk Islam, sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya. Adapun Fir'aun, Abu Lahab memang udah jelas ya. Jadi yang di zaman Masjid Dirar itu Nabi udah tahu. Dan Nabi muamalat sama orang-orang munafik itu seperti apa? Nabi muamalat sosialisasi sama orang munafik ya seperti kita sosialisasi sama orang Islam. Bahkan Abdullah bin Ubay itu Ra'isul Munafikin, kepalanya orang-orang munafik. Ketika meninggal mati itu Rasulullah awalnya ingin mensolati jenazahnya. Turun ayat. Sayyidina Umar awalnya membantah, ya Rasulullah kenapa engkau mensolati dia? Dia udah jelas-jelas musuh Islam. Ya. Sama musuh Islam, kontroversi, kebijakan Rasul ditentang ini, tapi dia sholat, dia sedekah, dia puasa bareng, ya, dia zakat. Nah, Rasulullah enggak menggubris pernyataan Sayyidina Umar dan Rasulullah sholatin. Datang perintah Allah. Wala taqum ala qabrihi. Wala tusalli ala ahadin minhum mata ahadan wala taqum ala qabrihi. Innahu mata wa huwa kafir. Janganlah engkau sholatin dia, kata Allah dalam Al-Quran. Dan janganlah engkau berdiri di atas kuburannya. Sesungguhnya dia mati dalam keadaan baru Nabi enggak sholatin. Ya, Nabi nggak sholatin, tapi Nabi memerintahkan yang lain untuk mengurusi jenazahnya, seperti orang-orang Muslim. Menyatakan bahwasanya hukum munafik memang dia gimana ya, kita lagi berurusan sama orang yang muka dua, ya kita hukumin zahirnya aja, Pak. Nggak bisa dengan prisangka dalam. Allah. Kalau misalkan nih sholat iya, tapi mabuk juga iya, zakat pun iya juga, itu gimana? Itu orang asing, orang yang ahli maksiat namanya. Boleh. Ya. Buka aja orang yang asing. Orang ahli maksiat namanya. Ya wallahu. Ya. Kita tutup dulu habis itu. Ada pertanyaan lagi mungkin? Satu lagi Ustaz. Kadang-kadang dalam seharian itu kita temuin hal-hal yang menutupi kebenaran. Bisa dikategorikan munafik. Contoh? Ya, kita tahu ini yang benar begini gitu. Tapi nggak dikerjain. Kebenaran secara mutlak atau misalnya aturan baik aturan duniawi maupun dalam hal agama yang benar harus dilakukan seperti itu, tapi nggak dilakukan. Sholat misalnya gitu. Misalnya sholat ini kan mutlak ya, 5 waktu. Misalnya aturan setahun aturannya jalannya kayak gini, nggak dijalani.
sholat, puasa gitu misalnya. puasa, sholat, Zakat misalnya. dalam hal duniawi misalnya kita punya kewajiban juga kan. Yang Enggak. Apa namanya, masalah munafik itu masalah akidah ya, berkaitan dengan akidah. tidak ya. Kalau masalah amalan itu enggak dikatakan seseorang munafik secara i'tiqad. Munafik kata Imam Nawawi ada dua. Ada munafik i'tiqadi, ada munafik amali. Munafik amali itu adalah yang dihadiskan Nabi, ayatul munafiki salas, ada riwayat arba. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Apabila berbicara dia berbohong, apabila berjanji dia dusta khianat, apabila dipercaya dia khianat, apabila berjanji dia ingkar. 3 tuh. Apabila satu lagi ada riwayat apabila dia bermain dia curang. Itu kata Imam Nawawi itu adalah munafik amali. Munafik keseharian amal, perbuatannya munafik. Tapi bukan iktikadnya munafik. Kalau munafik iktikad itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi enggak masalah. Dia tetap dihukumi muslim. Sebab walaupun munafik, dia suka bohong ngomongnya. Munafik amali. Ya, munafik amali. Amal aja. Allahu ya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusarrif fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asab wa hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillah.